Halo gengs, selamat datang di Yes Kreatif. Pada episode kali ini, gue akan nge-review burung yang imut dan ganteng. Apa itu? Ninox sculata. Oke, ini adalah jenis Ninox sculata ya. Kalian bisa lihat dari postur tubuh ini sudah termasuk usia remaja, gengs. Jadi, Ninox sculata ini penyebarannya itu India Barat, Asia Tenggara, sampai Indonesia bagian barat, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tempat tinggalnya itu sama seperti burung Samatanus, dia di ketinggian 1000 sampai 1500 di atas permukaan laut. Dan dia emang tinggalnya di hutan-hutan, gengs. Makanya warnanya yang hitam ini salah satu bentuk penyamaran yang membantu dia untuk menyamar di pepohonan, gengs, dan di kegelapan, gengs, kayak gitu. Terus burung ini aktifnya itu sore hari menuju ke malam hari. Jadi dia termasuk burung senja nih, gengs, gitu. Ya, kalau ada orang senja, ini adalah burung senja nih, gengs. Dan pas banget nih, gengs, buat kamu yang nggak terlalu pengen burung hantu yang lebih besar dan pengen yang simpel aja, atau mungkin rumah kamu yang nggak terlalu besar tapi pengen melihara burung hantu, burung ini pas buat kamu buat dipelihara karena usia maksimalnya ya seperti ini gitu. Karena ini juga sudah termasuk di usia remaja, gengs, gitu. Dan dia ini termasuk salah satu pemakan serangga, gengs, ya. Sama seperti celepuk, dia juga suka makan capung, jangkrik, atau serangga kecil. Dan juga dia juga bisa memakan mamalia atau unggas, gengs, burung-burung kecil ataupun tikus. Yang penting ukurannya itu tidak melebihi dari tubuhnya, gengs, kayak gitu. Dan sama seperti burung-burung hantu lain, dia emang tipe memakannya tidak mencabik ya. Dia langsung menelan hidup-hidup dari mangsanya. Makanya dia mencari mangsa atau makanannya yang tidak terlalu besar agar bisa langsung muat di mulutnya, gengs, kayak gitu. Nah, buat kamu yang ingin memelihara, saya akan kasih tahu porsi makan, gengs. Porsi makannya seperti biasa ketika usia cik sampai BC, kita puspakan aja. Sehari makan 2 kali, gengs. Dan sekali makan itu dia bisa memakan 3 ekor burung puyuh, gengs, gitu. Jadi dalam sehari kamu perlu menyiapkan 6 ekor burung puyuh agar dia makanannya lebih terjaga, kayak gitu. Terus juga kamu juga bisa kasih selingan, snack ya, serangga, jangkrik, kamu boleh kasih, tapi saya sarankan kamu jangan jadikan serangga atau jangkrik yang dan macam itu sebagai pakan utama, karena biar bisa memenuhi nutrisi dari burung ini. Jadi saya sarankan paling tidak kamu kasih pakanan utamanya adalah burung puyuh, gengs, atau dioki. Nah, buat dari peralatannya, saya selalu mengingatkan buat kamu yang ingin memelihara hewan, siapkan dulu peralatannya sebelum memiliki hewannya, termasuk Ninox ini, gengs. Jadi saya sarankan hal-hal penting yang harus kamu siapkan adalah pertama, glove. Nah, glove ini saya sarankan memakai bahan yang terbuat dari kulit, gengs. Kenapa? Karena biar pertama jelas lebih awet, terus kedua ketika dia gigit pun tidak terlalu melukai tangan kamu, gengs, kayak gitu. Karena kulit kan bisa lebih tebal, jadi ketika gigit kamu tidak terlalu sakit, kayak gitu. Terus juga kenapa harus punya glove? Karena untuk kamu melatih agar lebih jinak, kamu juga harus membiasakan dia bertangkring di glove ini. Itu glove pertama. Kedua adalah anklet. Ini anklet. Nih. Ini memang masih agak ini ya, belum terlalu banyak, tapi udah mulai tenang. Anklet ini juga saya sarankan memilih yang berbahan kulit, kayak gitu. Kenapa? Karena biar di kakinya lebih nyaman, tidak melukai kakinya. Kedua, biar bahannya lebih kuat, karena biasanya kalau burung hantu itu kan ketika baru pertama kali dipasang anklet, dia akan gigit ankletnya, gengs, kayak gitu. Oke, itu anklet. Oh iya, itu nih lucu nih, gengs, lucu ya. Ya seperti itu, gengs. Nah,
Terus kedua jazz itu ya penghubung antara angkret dengan tali ini, gengs. Terus kalau bisa kamu juga mencari glove yang ada kaitannya, gengs, nih seperti ini nih, supaya memudahkan kamu ketika memasang tali ke burung, jadi tidak lepas kemana-mana. Tuh, dia bersuara, gengs. Nah, itu peralatannya. Terus yang terakhir adalah purse. Purse ada dua macam, purse table purse sama bow purse. Tapi kalau buat Ninox ini sih kami sarankan itu kamu memakai bow purse ya, karena dia termasuk yang suka menangkring di dadahan kecil. Jadi kalau bisa bownya itu yang ukurannya mirip dengan dahan kayak gitu. Jadi dia bisa mencengkram dengan lebih sempurna seperti itu. Ya seukuran inilah, sejauh ini nih, agar dia bisa lebih enak kayak gitu. Seperti itu. Terus cara menjinakkannya, gengs, ini penting nih, terutama umur yang ini usianya udah juvenil ya, remaja ya. Dia sudah agak lincah ya. Nah, buat menjinakkannya, apalagi di usia BC akhir sampai juvenil, kamu bisa ketika baru datang, mungkin kalau masih liar banget ya, kamu bisa taruh dia di tempat gelap, terus kasih makannya. Kasih makan dilepas aja, kalau bisa makan hidup kayak gitu, biar ketika terus dia ketika dia sudah mulai makan, pelan-pelan kamu kasih cahaya dan ajak interaksi. Tapi kalau sudah tenang seperti ini, kamu bisa cukup mandikan ya, biar lebih terang lagi. Biasanya dimandikan saat cahaya matahari pagi ya, itu kan kalau buat dijemur juga lebih bagus buat pertumbuhan tulangnya. Jadi dimandikan biar bau liarnya hilang atau bau dari tempat sebelumnya hilang, dan bisa lebih tenang juga, gengs. Kebetulan ini juga sudah dimandikan, gengs. Jadi dia lebih tenang, tidak seperti awal-awal nih. Ya awal emang agak-agak giras, tapi dia sudah jauh lebih tenang dari yang sebelumnya kayak gitu. Terus habis dimandikan, biar kamu lebih bonding sama si burung hantu ini, kamu bisa kasih makannya saat dia bertangkring di perch ini, gengs. Kalau dia mau kasih nama, kamu juga sambil kasih makan, misalnya taruh namanya si Nino gitu, kasih makan, dikasih, terus disebutkan namanya Nino sambil dielus-elus kepalanya kayak gitu. Begitu seterusnya. Terus biar kamu lebih bonding lagi, minimal dalam sehari itu kamu ajak dia ngobrol dan tangkringkan di glove ini paling enggak setengah jam sampai 1 jam, gengs, sampai dia nyaman sekali. Indikator dia sudah nyaman di dalam di glove itu, dia sudah bisa nyaman, dia sudah mulai bisa tertidur ketika dia bertangkring di glove. Terus kedua, ketika dia pegang kakinya, dia sudah mulai tidak melawan, gengs. Ini sudah mulai tenang nih, karena dia ketika dia pegang kakinya sudah nggak terlalu melawan kayak gitu. Baru pelan-pelan kita usap kepalanya. Biasa burung hantu tuh kayak kucing, gengs ya, dia sangat suka diusap kepalanya. Cuman dia emang masih agak perlu penyesuaian lagi, gengs, karena dia baru nyampe juga kayak gitu dari tempat sebelumnya. Oke, itu aja, gengs, dari gue tentang Ninox. Dan buat kamu yang ingin mengadopsi Ninox ini atau mungkin jenis burung hantu lain, kamu bisa DM ke Jonai. Nanti gue akan taruh nomornya di deskripsi. Kamu bisa DM ataupun kamu juga bisa ke Facebooknya Jonai. Kebetulan gue juga minjem dari dia, gengs. Ini burung hantu pas banget buat kamu yang punya rumahnya kecil, gak terlalu pengen punya burung hantu yang besar. Ini Ninox ini termasuk yang recommended buat kamu pelihara, gengs. Itu aja dari gue. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan sebarkan video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih. Assalamualaikum.